kewajiban dia apa? Yubadir, untuk bersegera difaitin, mengganti yang kelewat itu. Hukumnya apa? Wujuban, wajib. Yang mengkodok maknanya fa'id itu orang yang apa, sholat yang kelewat itu maknanya mengkodok sholat. Wajibnya kapan? Infatal bila udhrin, wajib bersegera mengkodok sholat yang lewat itu kalau memang tanpa uzur meninggalkannya. Fayalzamuhu al-qadha, wajib mengkodoknya fauran, secara langsung, nggak boleh ditunda. Ya, ini qala Syekhuna Ahmad bin Hajar Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, walladhi yadharu annahu yalzamuhu sarfu zamanihi bil qadha. Wajibnya itu fauran, seketika itu juga, itu seperti apa? Bahwasanya dia itu wajib menggunakan jami'u zamanihi, semua waktunya, lil qadha, untuk mengqadha sholatnya. Ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda lahu minhu. Wa innahu yahrumu ali at-tatawwu, bahkan hukumnya itu haram dia sholat sunnah. Tuh, iya kan? Sampai haram sholat sunnah kalau memang tadi sholatnya itu ninggalkannya tidak ada uzur. Sholat duha nggak boleh, sholat tahajud nggak boleh, qobliyah ba'diyah nggak boleh. Semuanya waktunya dipakai untuk mengqadha sholat. Lah kerjanya bagaimana? Tambah nggak boleh. Sholat sunnah aja haram, bahasanya apalagi kerja. Ya udahlah, libur 1 minggu buat teman-teman yang kelewat, kan nggak masalah, pilih kerjanya, ya kan? Sampai sebegitunya. Ini bahayanya kalau orang itu meninggalkan sholat karena kita ada uzur, nggak ada uzur. Wa yubadilu bihi nadban in fata biudlin. Beda dengan kalau meninggalkan sholat ada uzur, itu disunahkan untuk cepat dikondok, bukan wajib bersegera, tapi disunahkan cepat-cepat dikondok. Bedanya itu. Lah uzurnya sholat itu apa? Bukan karena ada hajatan, selamatan, bukan karena sibuk kerja, enggak. Uzurnya remeh, karena umin lam yata'adda bi wanisyani. Dua ini uzurnya sholat: tidur, lupa. Bukan karena sibuk kerja ninggalkan sholat, itu tanpa uzur namanya. Tapi kalau karena tidur kemudian kelewat, ataukah lupa kelewat, nah itu dinamakan malah karena uzur. Yang karena uzur itu disunahkan untuk bersegera diqadha, yang tidak ada uzur diwajibkan untuk bersegera diqadha. Paham kan? Wa yusannu tartibu, terus caranya mengqadha bagaimana? Apa ya? Runtut zuhur dulu, asar, maghrib, isya, subuh, apa sebetulnya? Enggak harus, tapi disunahkan zuhur dulu, terus asar, maghrib, isya, subuh. Umpama kebelakang ya enggak masalah, zuhur terus sampai selesai 1 tahun, baru asar, baru maghrib, enggak apa-apa. Ataukah sekarang tuh sampai zuhur kerjanya ngonggoi sholat subuh umpama, boleh nggak apa-apa. Jadi nggak harus tertib, ntar habis zuhur yang maghrib umpama acak-acak, nggak masalah, karena memang disunahkan runtut. Kalau umpama acak-acak kan terserah semaunya, nggak masalah, boleh-boleh aja. Itu untuk tertib mengqadha sholat. Tapi intinya kan tadi itu, ya kan, ya. Jadi sholat yang meninggalkannya itu karena tidak ada uzur, maka itu diwajibkan untuk disegerakan dikondok. Ya. Paham kan? Kalau itu kewajibannya itu sampai seperti apa? Bahkan sampai tadi Imam Ahmad bin Hajar beliau mengatakan haram sampai sholat sunnah.
sekalipun. Nah ya, haram. Waktunya harus sepenuhnya dihabiskan buat mengkodok sholat yang dia tinggalkan. Ya, qobliyah jangan dulu pakai buat kodok. Ba'diyah jangan dulu pakai buat kodok. Duha biasanya 15 menit pakai buat kodok. Apalagi nganggur-ngangguran, tambah nggak boleh, ya kan gitu. Maknanya seperti itu. Jadi betul-betul ditekankan. Makanya kalau suatu sholat terlewatkan tanpa uzur, walaupun dikondok sampai mati sekalipun nggak bisa mengungguli atau membandingi satu sholat yang dia tinggalkan tanpa uzur. Kan? Satu kali sholat subuh kelewat jam 7 baru bangun. Kalau itu tidur itu, ya, itu kan ada uzur. Yang nggak ada uzur. Sebelum subuh udah berangkat kerja. Sampai kantor 6:30, ya kan masih di jalan, ada uzur, itu bukan uzur. Iya, uzur itu tidur sama lupa. Itu umpama dia ganti sampai mati pun, ya kan sholat subuhnya itu nggak tergantikan pahalanya, ya kan sholat subuh yang hanya sekali dia tinggalkan tanpa ada uzur, nggak bisa. Pahalanya satu sholat itu nggak bisa tertanding. Makanya jangan sampai meninggalkan dengan sengaja. Assalamualaikum Pak, nanya ya, ini kan rata-rata kebanyakan ya, mungkin termasuk saya sendiri, itu sejak terhitung akil balik itu bukan orang yang taat banget lah begitu. Itu misalnya kebanyakan khususnya yang benar-benar baru hijrah gitu kan, itu rata-rata umumnya banyak yang meninggalkan sholat. Biasanya sih yang tanpa uzur. Kalaupun ada yang tanpa uzur itu mungkin sedikit, tapi ini yang faktor ya disengaja atau memang males atau segala macam. Nah itu kan tadi Bapak bilang bahwa kewajibannya itu harus dikodok berapa banyak. Misalnya dia 1000 rakaat sholat subuh yang ditinggalkan, berarti kan dia harus mengkodok sebanyak itu, terlepas dari dia taubat nasuha dia sendiri gitu kan sama Allah. Kewajibannya dia itu tetap mengkodok. Nah seiring mengkodoknya dia itu, dia misalnya baru mulai mengkodok, tapi di waktu di waktu sholat duha itu dia sholat duha dulu boleh nggak? Terus kedua, tadi kan Bapak bilang kalau yang tanpa uzur itu diharamkan untuk sholat sunat, berarti ya termasuk kita ini nggak punya kesempatan untuk melaksanakan sholat sunat dong gitu kan. Nah itu seperti apa Pak? Ya kan tadi kan udah kan haram sholat sunnah kalau tanpa uzur. Nah kalau terus sholat sunnahnya kapan? Ya nunggu ntar kalau udah selesai kodok. Kan nggak mau begitu jawabannya, ya kan? Sholat duha nggak boleh, iya, makanya cepet-cepet dan diselesaikan tuh kewajiban untuk mengkodok sholat itu, ya kan? Kapan sholat sunnah nanti kalau udah selesai? Toh umpama ada yang membolehkan, alhamdulillah. Tapi kalau di sini keterangannya seperti itu. Kalau memang mungkin ada di kitab lain, kalau sholat tahajud, duha, kayak rawatib itu kan muakkadah itu. Mungkin ada yang membolehkan umpama, ya alhamdulillah kalau ada yang membolehkan, ya kan. Tapi kalau di sini tulisannya kan sampai haram sholat sunnah sekalipun, ya kan. Kalau sholat haram, ya memang ada juga di waktu-waktu yang lain juga kita juga diharamkan untuk sholat. Contoh kayak habis asar, ya kan, haram sholat. Kayak apa, habis subuh haram sholat, ya kan. Ada yang waktu-waktu yang diharamkan. Nah sholat kan baik ya, tapi ada waktunya gitu kan. Kayak tadi ini kan harusnya dipakai buat kodok, kok dia pakai leha-leha buat sholat sunnah. Ntar dulu sholat sunnah yang wajib dulu, karena wajib harus diutamakan daripada yang sunnah. Dia masih ada tanggungan wajib, makanya harus disempurnakan, tunaikan dulu kewajibannya baru yang sunnah. Ya, kan gitu kan, udah jelas kan? Iya, kalau misalnya gini, kan udah banyak nih berapa 5 waktu lah sholat lah, terutama sholat subuh nih yang banyak ditinggalin nih, dia